Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam seduluran salawase. Dalam rangka mendak tahun almarhum ayahanda saya ya, maka kali ini saya akan membuatkan kijing ya, sebagai penanda bahwa itu makam orang tua saya ya, atau disebutnya di tempat kami yaitu menjahul ya, atau renovasi makam ya, yang mungkin di tempat-tempat teman-teman yang lain itu sudah tidak diizinkan ya untuk pemasangan nisan seperti ini ya. Bahkan di kota mungkin untuk biaya makam itu sewanya mungkin cukup mahal ya, dan tidak boleh dikijing juga mungkin. Dan jika keluarganya tidak merawatnya, bisa jadi makam tersebut akan ditumpuk ya dan diisi untuk jenazah yang lainnya ya. Dan alhamdulillah di tempat kami masih diizinkan ya untuk pembuatan jahul ya, atau kijing, sebagai tanda bahwa itu makam keluarga kita ya. Oke, bagaimana proses pembuatan kijing manual ya, agar supaya kijing yang akan kita buat itu ya lumayan bagus lah ya, murah tapi kelihatan mewah ya teman-teman. Bagaimana cara pembuatannya? Ikutin terus video saya kali ini. Gara-gara nama BBM Di sini saya akan membuat jahul ya, atau kijing secara manual ya. Pertama-tama kita ukur dulu berapa lebar kijing yang akan kita buat, dan setelah ukuran tepat ya, lalu kita akan ratakan dulu ya makam yang tadinya menggunung ya. Dan setelah rata lalu kita ukur ya, kita ukur ketinggiannya agar tidak jomplang ya teman-teman, agar kelihatan rata ya teman-teman. Ini adalah proses pengukuran tinggi agar sama ya tingginya. Sengaja videonya saya percepat ya, dan saya skip agar durasinya tidak terlalu panjang ya teman-teman. Dan di sini juga saya mengundang tukang bangunan ya, yang lumayan cukup handal ya, yaitu Kang Agus ya, yang mana di kampung kami ya, Kang Agus ini adalah seorang pemborong bangunan ya, entah itu bangunan apa aja, entah itu rumah atau apa aja ya, bisa teman-teman undang ya Kang Agus ya. Masalah biaya bisa dinegosiasi sama Kang Agus, yang mana Kang Agus ini di kampung kami itu ya sudah kesohor ya. Kang Agus ini ya salah seorang pemborong pembangunan rumah atau pembangunan apa aja yang bisa diandalkan ya teman-teman.
Dan setelah pembuatan bata pertama ya, lalu kita lakukan pemasangan kawat baja ya, atau kawat beton ya. Di sini saya menggunakan kawat ukuran 8 ya. Setelah pemasangan baja selesai, lalu kita akan memasang bata ya di atasnya ya, sesuai dengan ukuran kijing yang akan kita buat ya. Oke teman-teman, ini yang bantu ya cukup banyak ya. Ini adalah saudara-saudara saya semua ya. Dan di sini saya hanya mengundang satu tukang ya, yaitu Kang Agus ya. Dan yang lainnya adalah relawan lah intinya ya. Yang mana di tempat saya itu masih ada jiwa gotong royongnya ya teman-teman, dan silaturahmi antara tetangga gitu ya, antara saudara itu masih terjalin dengan baik ya. Dan jika ada acara seperti ini ya, entah itu tetangga atau saudara ya, suka membantu lah secara gotong royong lah. Dan di sini juga ada saudara saya ya, yang bernama Kang Jaja ya, yang mana Kang Jaja ini adalah salah seorang tukang pembuat pintu, jendela ya, lemari dan lain-lain ya. Yang mana Kang Jaja ini adalah seorang mebeler yang cukup handal juga ini, dan ternama juga ya di kampung saya ya. Barangkali teman-teman ya ingin membuat sesuatu ya yang berkaitan dengan perkayuan, bisa hubungin Kang Jaja ya. Dia adalah ahli di bidangnya. Dan di sini juga ada yang bernama Kang Yosi ya, yang mana Kang Yosi ini adalah salah seorang yang bekerja dalam bidang penyewaan sound system ya, dalam acara hajatan atau acara apa aja ya yang menggunakan sound system, silahkan hubungin Kang Yosi ya. Yang mana sound system dari Kang Yosi ini sudah terkenal di kecamatan kami ya, dengan sound system yang handal dan biaya yang bersahabat ya. Barangkali teman-teman butuh sound system, monggo hubungin Kang Yosi ya. Di sini saya sekalian promo ya teman-teman, sambil menyaksikan pembuatan kijing atau jahul almarhum ayahanda saya ya. Dan setelah pemasangan cor-coran ya dan pemasangan bata ya sesuai ukuran, lalu kita lakukan pemasangan dudukan batu nisan ya teman-teman, yang mana
penandaan batu nisan itu dudukan sudah ditandai ya dari pertama ya. Ini adalah cara pemasangan dudukan batu nisan ya. Dan setelah selesai pembuatan dudukan batu nisan ya, lalu dalamnya kita isi dengan tanah ya. Kita isi tanah lalu kita padatkan ya. Dan atasnya kita kasih koral ya, atau batu kerikil lah yang bercampur dengan pasir ya teman-teman. Lalu kita ratakan ya, dan usahakan agar ruangan-ruangan yang masih ada itu tertutup semua ya sama tanah dan koral tersebut. Lalu setelah ruangan-ruangan tertutup ya dan terisi semua oleh koral dan tanah ya, lalu kita padatkan dan kita lakukan penutupan dengan adukan semen ya. Dan di sini kita ukur kembali ya agar nanti pemasangan keramik tidak miring-miring ya atau menceng lah. Di sini kita lakukan pengukuran ketinggian, lebar dan lain-lainnya ya teman-teman. Setelah adukan agak mengering ya, lalu kita lakukan pemasangan keramik ya teman-teman. Di sini saya menggunakan keramik warna hitam kotak-kotak ya. Kebetulan keramik ini adalah pilihannya Kang Agus ya. Dan dilihat memang cukup bagus ya untuk motif-motifnya ya. Tuh becan uke teh susah ditulikeun anak teh nu si belenceng teh. Si. Naon da eueuh. Eueuh. Di baku ayeuna meureun sa urang ngomong. Terus kita lakukan pemasangan keramik ya, full ya, agar berbentuk seperti kijing ya, atau makam pada umumnya ya. Ya lumayan cukup telaten ya, dan hasilnya memang cukup rapi ya teman-teman. Dan untuk mengisi kejenuhan ya, kita ngobrol-ngobrol ya, bercanda ya, dan agar kita tidak terlalu jenuh ya, bisa diisi dengan canda-canda atau apa gitu ya.
Habis semua dekan dah. Panggung kau tu hidup. Bongkar deh. Udah Turutkan deh. Wah itu. Dan tidak terasa ya, kijing yang kita buat secara manual itu sudah nampak ya, dan cukup kelihatan mewah ya. Ya menurut saya sih ini cukup mewah ya teman-teman. Dan kebetulan Pak Kuncen ya juga hadir di sini ya, sambil cerita-cerita, canda-canda ya. Alhamdulillah di sini tidak sepi ya teman-teman. Kebetulan suasananya di pinggir jalan raya juga ya. Lalu kita buat tempat duduk ya untuk hadorohan ya di pinggir makam sebelah timurnya ya. Kita bikin tempat duduk untuk hadorohan ya, atau untuk mendoakan yang ada di alam kubur ya. Dan ini adalah proses finishing ya. Alhamdulillah makamnya sudah 90% jadi ya. Itulah pembuatan jahul ya, atau kijing ya, ayahanda saya ya. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.